Kenapa ini? Jatuh, Pak. Kalian kenapa? Oleng, Pak. Oleng kenapa? Tadi Riko nggak mau pelan-pelan. Yaudah, ayo bareng sama bapak aja. Yuk. Kamu kenapa kok? Kamu nanya? Makanya jangan jahilin kita, bocor kan? Yuk kita duluan aja yuk. Udah, sama bapak aja. Daripada nanti telat. Silahkan semuanya duduk. Oke, sebelumnya Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau kabarnya baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Untuk anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Duduk kembali, duduk kembali. Baik, anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak ingin memberi sedikit kata-kata motivasi bahwasanya dalam hidup ini itu tidak akan lepas dari suatu permasalahan. Hidup ini pasti masalah itu akan selalu ada. Maka kuncinya untuk menghadapi permasalahan itu adalah dengan kesabaran. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah tentang kesabaran. Baik anak-anak, dalam hidup ini kita tidak akan pernah lepas dari suatu permasalahan. Misalkan dalam dunia pendidikan, ketika kalian semua ini belajar, pasti kalian akan mengalami yang namanya jenuhnya dalam belajar, bosan, malas, muak dengan dunia pendidikan.
Tapi yakinlah, ketika kalian bersabar dalam belajar dan mau mengatasi rasa-rasa malas, bosan, muak, dan hal-hal yang membuat kalian enggan untuk belajar, kalian semua akan menikmati hasilnya nanti. Seperti kata Imam Syafi'i, ketika kalian bosan dalam dunia belajar, maka kalian harus menerima pahitnya kebodohan dalam kehidupan kalian. Seperti dalam Imam Syafi'i tadi, beliau pernah mengalami bosannya dalam belajar karena ilmu yang ingin dia dapatkan sangat sulit. Beliau pergi di suatu tempat. Di tempat itu beliau melihat sebongkah batu yang sangat keras itu terkikis oleh tetesan-tetesan air. Batu yang terkena tetesan air. Kita lihat air yang jatuh sedikit demi sedikit di atas batu mampu melubangi batu yang sekeras itu. Bagaimana dengan otak kita? Otak kita ini tidak sekeras batu, maka tidak ada kata mustahil untuk mengatakan tidak bisa dalam pembelajaran. Jadi anak-anak, maka kesabaran ini harus kalian tanamkan pada jiwa kalian. Karena dalam hidup ini permasalahan pasti akan selalu ada. Dan dengan kesabaranlah kalian akan mampu untuk menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar, dan tujuan kalian tercapai. Nanti dengan kesabaran inilah kalian bisa menikmati hasilnya. Ya, Rani silakan. Pak, sabar itu apa sih? Baik, Rani, terima kasih untuk pertanyaannya. Sabar itu apa? Sabar itu adalah kondisi di mana kita ini menahan diri dari keadaan, dari situasi, dari emosi. Emosi itu misalnya apa? Rasa sedih, marah, emosi rasa cinta. Saya Pak, sabar dalam kehidupan itu apa saja Pak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Riko. Baik, tadi Riko sudah bertanya, apa sih sabar dalam kondisi kehidupan itu? Nah, dalam kondisi kehidupan itu sabar misalkan dalam segi ekonomi, dalam segi sosial, bermasyarakat, itu adalah bentuk suatu kesabaran dalam segi kehidupan. Nah, misalkan Riko dalam hidup ini pernah nggak sih mengalami permasalahan? Pernah Pak, gara-gara potongan rambut aku cemek. Tapi sekarang udah ganteng kayak Dilan. Oke, itu tadi cerita dari Riko. Kita bisa memetik pelajaran dari situ bahwa ketika kita bisa bersabar dalam menjalani kehidupan, kita akan menemukan jati diri kita. Riko yang awalnya dibully karena gaya rambutnya, sekarang sudah tidak dibully lagi karena dirinya sudah menjadi anak yang lebih ganteng seperti Dilan. Kok cemek itu apa sih? Selamat pagi Bapak. Maaf ya Pak, ibunya kita cek dulu ya Pak ya. Tiga 39,6
Kita kasih obat dulu ya Pak ya ibunya. Bagaimana dok perkembangan istri saya? Nanti akan kami jelaskan di ruangan saya. Nanti Bapak ikut kami ke ruangan, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut di sana. Ya Sus, nanti jam 9.30 infusannya dicek, nanti kita ganti ada vitaminnya ya Sus ya. Oke, mari Pak ikut Ya, ke Bu. ruangan saya. Bagaimana dok perkembangan istri saya dok? Ini hasil labnya Pak, tolong dilihat. Tolong dijelaskan dok, saya tidak paham ini. Baik Pak, akan kami jelaskan. Menurut hasil lab tersebut, dengan berat hati kami akan menyampaikan bahwasanya istri Bapak mengidap kanker serviks. Kanker serviks? Astagfirullahaladzim. Kanker serviks dok? Iya, betul Pak. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan untuk pengobatannya. Kita memiliki dua opsi. Opsi yang pertama yaitu pengangkatan rahim, di mana yang kita tahu bersama bahwasanya kalau kita mengangkat rahim pasien tidak akan bisa hamil lagi atau mempunyai keturunan. Opsi yang kedua adalah kemoterapi Pak. Sedangkan yang seperti kita ketahui, kemoterapi tidak hanya 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 10 kali. Sedangkan untuk kemoterapi 1 kalinya biayanya itu sekitar 4 sampai 6 juta. Biaya yang sangat cukup. 6 juta dok? Betul Pak. Itu loh Pak Haji. Ayo ke sana. Kami semua untuk berobat istri Bapak. Apa ini? Terima kasih semuanya. Iya Pak.